Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencatan. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Dan alhamdulillah juga permasalahan yang sekarang sedang menginap di tim Kasih sudah sedikit mulai tercerahkan ya. Betul. Namun kondisikan perutnya mas. Ya, enggak mas ini. Oh aku yang enggak lapar. Jadi teman-teman ya, explore kita tadi malam itu membuahkan hasil ya, bahwasanya dengan adanya pusaka Manggio Seboyo Mukti yang dititipkan terhadap saya, bukan saja itu karena perseteruan keluarga, ternyata di balik itu semua ada sebuah permasalahan yang begitu besar. Itu benar-benar di luar dari dugaan saya teman-teman ya, dimana saya tadi malam sudah bertemu dengan salah satu pamannya. Beliau sudah menceritakan itu semua. Intinya kurang lebih ceritanya seperti ini teman-teman ya. Dulu Raden Bagus Mungkur Hanjangkepi pernah menikah dengan seorang perempuan. Hasil dari pernikahan tersebut mengeluarkan seorang anak yang bernama Garja Marwang. Ya. Namun setelah mungkin seiring berjalannya waktu, Garja Marwang sudah mulai tumbuh dewasa atau tumbuh remaja. Tiba-tiba ibundanya Garja Marwang itu meninggal dunia. Nah, dari meninggal dunia itu timbullah sebuah fitnah teman-teman. Garja Marwang mengira bahwasannya Bagus Mungkur ayahandanya lah seorang pembunuh dari ibundanya itu sendiri. Sampai timbul dendam dan lain-lain ya, namanya mungkin darah muda ya, apalagi remaja-remajanya teman-teman. Sampai akhirnya mereka berseteru dan memutuskan untuk ayahandanya diusir dari rumahnya. Si Bagus Mungkur itu pergi dan Garja Marwang diasuh oleh buahnya. Paman berarti ya. Pak Gede. Kakak dari ibundanya itu, si almarhum ibundanya. Ya. Lah, seiring berjalannya waktu, Garja Marwang bertempat tinggal bersama buahnya. Namun lah, Bagus Mungkur juga ternyata sudah menemukan belahan jiwa lagi. Hasil pernikahan Bagus Mungkur dengan istri yang nomor 2 itu membuahkan 2 orang anak. Yaitu yang pertama Puspita Hanjangkepi dan yang kedua Raden Saleh Hanjangkepi teman-teman ya. Mungkin karena si Garja Marwang sudah tumbuh dewasa sampai akhirnya meminta izin terhadap si uanya itu yang bernama Guru Sataria untuk pergi berkelana. Lah, petualangan mereka diawali dari sini teman-teman, dari berkelana itu. Di saat berkelana, tiba-tiba itu bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu bernama Puspita Hanjangkepi. Mereka berdua saling jatuh cinta. Tanpa mereka sadari, mereka itu sudah menjalin hubungan. Usut punya usut, ternyata percintaan mereka itu sedarah atau satu bapak namun beda ibu. Incestnya. Otomatis dengan adanya hal tersebut, kedua belah pihak kan tidak akan mungkin setuju. Di lain sisi memang sudah melanggar aturan agama, juga itu sangat berbahaya sekali jika memang harus diperlangsungkan teman-teman. Betul. Namun dari hasil rundingan kedua belah pihak itu tidak membuahkan sebuah kesimpulan. Justru memaksakan kedua si Bagus Garja Marwang dengan Puspita malah justru memilih untuk kabur lari. Dan sampai akhirnya orang tuanya bingung posisinya seperti itu ya. Sama-sama anak sih memilih pergi. Lah, pergi ke suatu tempat yang bernama Kalikidang. Nah, di sana sudah bertempat tinggal di sana. Namun cukup lama. Ya cukup lama, namun ketahuan gara-gara
musibah, bencana. Jadi pimpinan di Kalikitang atau yang sekarang sudah diganti menjadi Kocamala itu dilanda sebuah bencana terus menerus, gagal panen, kemarau panjang, banjir bandang. Nah, sampai akhirnya mereka semua satu desa sepakat bencana itu bersumber dari pasangan ya, yang sedarah atau dosa besar yang sengaja dibiarkan di wilayah tersebut, teman-teman. Sampai akhirnya diusir menuju ke suatu tempat di mana tempat itu memang jauh dari pemukiman warga. Tempat itu bernama Dangka Wungu. Nah, malam hari ini, teman-teman. Malam hari ini rencana kami tim Gase mau menuju ke Dangka Wungu untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai pernikahan sedarah mereka, apa saja rencana-rencana mereka. Karena saya dengar dari Raden Saleh ada sesuatu hal buruk besar yang sudah direncanakan, di mana rencana mereka akan berimbas terhadap kehidupan manusia. Betul. Ini kalau di ulik memang menarik ya Mas. Menarik. Karena sejauh ini kita belum pernah bertemu dengan permasalahan hubungan sedarah. Ya. Menikahi ibu ada ya? Ada. Kalau ini anak sama anak menikah, ya kabur. Jauh ini nih yang paling jauh. Makin kesini, makin ke sana. Ya, udah cukup, lanjut, Bang. Kita mau menuju ke wilayah Dangka Wungu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah kencote. Jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, baru saksikan tim Gase dan duduk manis bersama keluarga tercinta jenengan dan makanan ya, Lur. Ini pohonnya kok kelarin. Kamu sekarang lihat kan. Kemarin sini kita tandain. Pohonnya apa? Astagfirullah. Nyerang akun. Kun nyerang akun. Udah, diam. Kenapa? Kelihatan Mas. Itu perempuan apa laki-laki Mas? Anak Indonesia kok. Laki-laki Indonesia. Kamu lambungnya hilang. Diam, kamu gak lihat enggak? Jangan merekam. Kamu gak lihat enggak? Saya mau menuju ke Dangka Wungu. Tapi saya tanya di sana katanya arahnya ke sini, Tuan. Memang seperti itu. Ya monggo barangkali kami bisa melengkapi persyaratannya. Dan kalau bisa masuk ke salah satu teman saya agar kami semua bisa mendengarkan. Betul. Oh ya. Sebelumnya mohon maaf manusia. Saya harus menghentikan perjalanan kalian. Karena kau tadi mengatakan sedang mencari sesuatu di wilayah Dangka Wungu ini. Benar. Sebenarnya apa yang kalian cari? Kenalan dulu mungkin biar enak. Nama saya Gase Setioko. Nama saya Saleh. Astrea. Nama saya Dirjam Baparu. Ya, salam kenal Tuan Dirjam. Salam kenal. Dirjam Baparu. Jenengan kepala di wilayah ini Pak? Bukan. Kalian salah sangka jika menganggap saya adalah kepala ataupun ketua di wilayah ini. Saya hanyalah seorang penjaga. Saya seorang penjaga yang sedang menjaga mereka semua yang sedang beribadah di dalam kuil Aduma. Kuil? Sebentar. Di dalam ada orang sedang beribadah. Benar. Di sebuah kuil yang bernama Aduma. Kuil Aduma. Saya baru tahu ya Tuan, di hutan belantara seperti ini ada kuilnya. Kuil Aduma. Ada manusia. Dan di dalam kuil itu
banyak yang sedang beribadah, meminta sesuatu, berkeluh kesah tentang permasalahan di dalam hidupnya. Maka warga di sini juga tahu bahwasanya di situ ada kuil Aduma. Tidak semuanya. Tetapi para warga mengetahui bahwasanya ada kuil yang berwarna merah yang berada di dalam. Kuil merah berarti. Dengan alasan itulah saya menghentikan perjalanan kalian. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan kalian untuk masuk ke dalam wilayah Dangkawungu ini. Berarti kita tidak boleh lanjut masuk ini, Tuan. Mohon maaf, tidak boleh manusia. Nah, kita terhenti di sini. Iya, dan jauh-jauh ini loh, Kang. Mengapa kalian tidak boleh memasuki ke dalam wilayah Dangkawungu, apalagi masuk ke dalam kuil Aduma itu? Karena kalian bukan seumat dengan kami. Kami belum memiliki ataupun belum ada saudara yang seumat, saudara yang seiman dari bangsa manusia seperti kalian. Maka dari itu saya yakin sekali kalian bukan bagian dari kami ataupun seumat dengan kami. Kalaupun kalian seumat dengan kami, kalian tetap tidak boleh memasuki ke dalam kuil Aduma. Alasannya apa, Wak? Jika kita seumat tapi tidak boleh masuk untuk beribadah. Syarat untuk masuk ke dalam kuil Aduma, selain seumat dengan yang berada di dalam, kalian juga harus bersuci dengan abu para Aduma. Abu para Aduma? Benar. Abunya kuil maksudnya? Abu para Aduma itu abu apa, Tuan? Abu sapi merah. Itu teman. Ya, memang itu syarat ataupun aturan yang ada di dalam agama kami. Dengan cara apa? Kalian menggosokkan ataupun meletakkan sedikit abu berada di kening kalian. Itu sebagai jembatan. Kalian yang nantinya akan dikenali oleh junjungan kami. Kalian yang nanti akan menjadi jembatan untuk kalian bisa berbicara dengan junjungan kami, dengan panutan kami. Ada Tuhannya, Pak, di dalam? Bukan Tuhan, Lalu melainkan junjungan kami. Junjungan. utusan mungkin. Nabi. Mungkin di bahasa kalian seperti itu. Maka dari itu, beribu kali maaf saya ucapkan kepada kalian. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam. Kalaulah kalian ingin masuk ke dalam wilayah Dangkawungu ini, kalian harus seumat dengan kami, seiman, dan kalian harus bersuci dengan abu para Aduma itu. Ingat, sapi merah, sapi yang tidak cacat sedikit pun, sapi yang tidak memiliki bulu berwarna lain selain merah di tubuhnya, walaupun itu satu helai saja. Lalu Sapi itu kalian bakar. Dari proses bakar itu akan memunculkan beberapa abu yang bisa kalian gunakan untuk mensucikan diri dan sebagai tanda pengenal supaya kalian bisa masuk ke dalam dan berbicara dengan junjungan kami. oh lah, kamu harus cari sapi yang mahal, Tuan. Tetapi memang itu peraturan yang ada. Mau, tidak mau, ataupun suka tidak suka, peraturan tetaplah peraturan. Sedangkan peraturan dibuat untuk ditaati. Berarti di dalam itu ada nabinya, utusan Tuhan. Ya, Sejak kapan itu ada utusan Tuhan di dalam situ? tentunya sudah lama. Utusan Tuhan, junjungan kami, ataupun
suri tauladan kami itu memiliki banyak sekali mukjizat. Yang benar. Mukjizat. Benar manusia. Contoh mukjizatnya apa aja Tuhan? Saya akan mengatakan beberapa saja dari sekian banyak mukjizat yang sudah pernah dia tunjukkan kepada kami para umatnya. Yang pertama, dia sangat paham betul latar belakang kita dan cerita kisah hidup kita. Sekalipun kita tidak saling mengenal satu sama lain, sekalipun kita tidak pernah bertatap muka sebelumnya, langsung seketika itu kita langsung ditunjukkan kita orang yang seperti apa, sedang memiliki masalah semacam apa, kita sedang membutuhkan hal-hal seperti apa. Beliau akan mengetahuinya. Yang kedua, dengan umur dunia yang sudah tua ini, tentunya banyak sekali bencana yang bermunculan, bencana yang datang menimpa kita. Junjungan saya, junjungan mereka semua yang berada di dalam, bisa menggeser ataupun menghentikan bencana itu. Menghentikan bencana. Hebat bet. Dan yang ketiga, beliau bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, walaupun sakit itu sangat parah. Sakit itu akan sembuh seketika ketika kita mengadu, ketika kita mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah kita. Tentunya dengan syarat yang sudah saya katakan kepada kalian. Itu adalah 3 mukjizat yang dimiliki oleh junjungan kita. Mukjizat yang saya ceritakan itu adalah bagian kecil dari sekian banyak mukjizat yang sudah dia tunjukkan kepada kami umatnya. Yaitu dari bangsamu bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan dia dari bangsaku ataupun dia dari bangsa kalian manusia, apalagi hewan. Saya tidak bisa menceritakan lebih jauh kepada kalian. Kalaulah kalian ingin masuk ke dalam kuil merah, kalian harus melakukan apa yang sudah saya katakan tadi. Ya mungkin nanti kami pikir-pikir dulu kalau seperti itu. Ya, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk kalian mencari jati diri, mencari jalan yang benar. Kalaulah kalian memang sudah siap, kalian bisa datang lagi ke sini dan saya akan mengutarakan kepada junjungan kita bahwasanya Dengan Kamu mungkin kita lu aja careless. bahwasanya ada segerombolan manusia yang ingin menjadi seumat dengan kami semua. Ya nanti ya Tuan. Yang penting saya kan sekarang sudah tahu Bahwasanya di dalam ada kuil. ada kuil, ada tempat peribadahan. Di situ juga ada nabinya, utusan Tuhan maksudmu, yang penuh dengan banyak sekali karomahnya. Ya kan itu nanti kita pertimbangkan, barangkali nanti itu teman saya minat ya, kami balik lagi. Tapi cari sapi dulu itu. Sekali lagi saya mohon maaf karena melarang kalian masuk ke dalam. Nggak apa-apa. Silakan kalian bisa pergi dari sini dan mempertimbangkannya. Kita duduk-duduk di sini lah. Penyesatan kita mah. Apa si siapa namanya? Garja Marwang. Marwang jadi nabi ini. Iya makin dulu.
Marwah kayaknya jadi nabi. Menjadi masalah besar. Penyesatan. Ini Marwah nggak bingung mungkin. Dengan memiliki Nabi kurang mantas ya. Nabi Marwah. Nabi Garja Marwah apa sih? Nek tukang tambal ban Garja Marwah lah. Nah, ya. Oke. Aneh ini Tapi di teman-teman. warga tadi di Kota Malang malah nggak tahu ada kuil, nggak bilang apa. Ini kan tempat yang terpencil motor. Dilarang banyak yang masuk. Iya. Cuma yang jadi tanda tanya besar itu mengenai sapi merah, abu sapi merah. Saya yakin banyak sekali yang tahu dan mengerti Maknanya. makna dari abu sapi merah, parah aduma yang tadi disebutkan, dan kuil yang sebagai tempat beribadah. Apakah ini bangsa dari mereka? Kita semakin tertarik dengan permasalahan ini. Kita bongkar satu persatu sampai benar-benar setuntas-tuntasnya, teman-teman. Dan dari makhluk itu juga kayak dibatasi bicaranya, yo. Ya memang baru pertama kenal kan nggak boleh banyak. Dan Saya punya ide. awas. Kita tunggu mereka yang lagi beribadah pulang, kita tangkap. Tanya. Namun kita jangan terlalu dekat di sini. Yang penting kita pantau. Jika ada yang sudah keluar. Nah, Dan juga tadi ada tandanya ya. Kalau misalnya itu di keningnya ya. Oke. abu kan abu. Selamat malam. Selamat malam. Siapa kalian? Kenapa kalian menarik saya ke tempat ini? Saya salah apa? Saya manusia. Iya manusia. Manusia. Ada apa manusia? Kenapa kau bisa berbicara dengan kami? Kamu dari mana? Saya lihat kamu keluar dari arah sana. Saya baru keluar dari kuil Aduma. Ngapain kamu di sana? Saya habis melakukan sembahyang, habis melakukan pemujaan dan juga berdoa atas apa yang sedang menimpa kehidupan saya. Oh, itu agamamu. Ya, saya itu sudah mempercayai kepercayaan saya bahwasanya itu adalah Tuhan yang paling tepat yang sedang saya sembah ini. Sebelumnya kamu agamanya apa? Saya Muslim. Oh, murtad. Kamu dulunya Muslim. Iya. Sekarang masuk agama ini. Iya. Apa yang membuatmu masuk ke dalam agama para Duma, kuil para Duma itu? Sebenarnya seperti ini manusia. Awal-awal saya masuk dan diberitahu bahwasanya ada kepercayaan lain selain Muslim, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen. Itu saya diajak oleh kawan saya. Ya. Lalu karena dalam kondisi saya yang benar-benar sedang dirundung masalah, kesusahan, saya ikut saja awalnya. Saya hanya ingin tahu apa ya agama ini benar-benar bisa dipercaya keasliannya, bahwasanya Tuhan itu memang bisa mengabulkan semua keinginan yang sedang kita doakan. Lalu kau datang ke sana? Ya, saya ikut dengan teman saya. Bertemu Tuhan? Tidak, saya tidak bertemu dengan Tuhan. Oh. Namun, saya datang ke kuil merah ataupun kuil Aduma itu, saya bertemu dengan utusan Tuhan secara langsung. Nabi maksudmu? Ya, kalau di bahasa Muslim itu nabinya. Itu bentuknya apa? Jadi seperti ini, mengenai sebuah bentuk, Tuhan itu menurunkan utusannya dalam bentuk sehina mungkin. Tapi perlu kau ketahui, terkadang sesuatu hal yang
hina di bangsa ataupun di dunia ini, itu adalah sesuatu hal yang mulia di mata Tuhan. Maksudnya cacat apa bagaimana itu utusannya? Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya itu cacat. Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya itu makhluk. Dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwasanya itu benda. Tapi jika di dunia ini kita melihat secara jelasnya, itu dalam bentuk sebuah benda. Apa itu bendanya? Benda itu berwujud seperti patung sapi. Patung sapi? Iya, itu benda mati. Benda yang paling hina di dunia ini. Benda mati yang tidak bisa berfungsi apa-apa. Namun di mata Tuhan itu adalah benda yang paling mulia. Nah, benda itu kami para umatnya, dan dia perlu kau ketahui juga, benda itu bisa berbicara secara langsung. Patung sapinya? Benar. Berarti kan di sini saya tidak bisa mengatakan bahwasanya itu sebuah benda. Tapi dia bisa berbicara. Dibilang makhluk mati pun dia berbicara. Benar. Contohnya kayak apa? Misalkan seperti ini, saya duduk Di depan sapi? Di depan sapi. Saya berdoa bahwasanya saya ini sedang dirundung masalah keuangan di dunia ini. Dia menjawab, apa? Tenang saja. Kau pulang, permasalahan keuanganmu, hutangmu, bahkan istrimu yang selalu memarahimu di setiap harinya. Setelah kau sampai di rumahnya, semua masalah itu akan terselesaikan. Secara langsung? Secara langsung. Dan saya membuktikannya. Saya pulang setelah itu. Awalnya saya tidak percaya. Awalnya saya, masa sih? Namun setelah saya pulang, tiba-tiba ada banyak sekali uang di kamar saya. Dan istri saya langsung menyayangi saya dengan... Begitu berarti? Benar sekali. Kok sudah lama menganut agama ini? Ya, seperti ini manusia. Saya sudahlah mungkin beberapa tahun terakhir ini saya baru mengikuti ajaran yang dianut di kuil Adumah itu. Namun saya benar-benar bisa memastikan bahwasanya Tuhan yang benar-benar mengirimkan utusannya untuk umatnya itu adalah ajaran ini. Kami semua para umat dari ajaran ini itu memanggil utusannya itu dengan sebutan Lembu Samir. Lembu Samir? Ya. Terhadap patungnya berarti? Ya. Contohnya apa? Lembu Samiri. Ya tuh. Ya. Tolong sampaikan kepada Tuhan bahwasanya permasalahan yang sedang saya hadapi ini segeralah diselesaikan. Dan setiap doa apapun yang kita panjatkan melalui patung Lembu Samiri itu ataupun utusan dari Sang Tuhan itu langsung dikabulkan. Ya, saya di sini bisa membandingkan ataupun membedakan dengan agama-agama yang sudah ada di dunia ini. Contohnya Muslim. Ya, contohnya Muslim sendiri, karena saya pernah beragama Muslim. Ya memang kita dianjurkan untuk berdoa, kita dianjurkan untuk beribadah, untuk sembahyang, kita dianjurkan untuk mensucikan diri. Sama-sama kita melakukan hal itu. Namun di setiap doa yang kita panjatkan di ajaran Muslim, kita tidak pernah tahu jawaban dari apa yang kita minta. Jawaban dari setiap doa-doa yang sudah kita panjatkan. Bahkan di ajaran Muslim kita ditunjuk untuk masuk ke dalam Muslim itu mengatakan atau mengucapkan bahwasanya kita harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan dan Allah adalah Tuhan. Nah, kita tidak pernah menyaksikan. Nah, sekarang
Kita sudah jelas di ajaran saya ini sekarang yang saya anut. Itu sudah benar-benar jelas bahwasanya Tuhan mengutus utusannya itu untuk mengayomi, untuk menunjukkan bahwasanya inilah ajaran yang paling tepat. Dan kebetulan kalian para manusia sekarang sudah bisa masuk untuk ikut menyembah. Inilah ajaran yang paling tepat. Dan kebetulan kalian para manusia sekarang sudah bisa masuk untuk ikut menyembah Tuhan saya ini. Sekarang sudah ada beberapa manusia yang sudah menyembah. Ada beberapa manusia. Benar. Sudah ada beberapa manusia yang ikut tadi sembahyang menyembah Tuhan di kuil merah itu. Udah lama itu para manusia yang ikut sembahyang di sana. Dari apa yang saya tanya yang berada di sebelah saya, dia hanya baru 1 tahun menyembah ajaran ini. Itu waktu beribadah boleh tanya-tanya gini? Kita kan beribadah bergantian. Satu-satu. Oh, antri. Bergantian, namun di dalam kuil itu kita harus tetap sopan. Kita harus tetap hormat, menghargai beliau baginda utusan Sang Tuhan. Si Lembu. Samiri itu. Lembu Samiri. Oh, Lembu Samiri. Bergantian menghadap ke Lembu Samiri. Ya, kan sebenarnya sama halnya seperti di Muslim. Utusan Tuhan yang kalian percaya, kalian percayanya apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan. Kalau kamu Lembu Samiri. Lembu Samiri itu adalah Nabi utusan Tuhan. Dalam bentuk sapi. Tidak bisa dikatakan dalam bentuk sapi. Patung sapi. Bentuknya iya patung sapi Jika, kan? ya patung sapi tapi bisa berbicara. Ya mungkin ada speakernya di dalam. Jangan salah manusia. Mungkin ada pengeras suara ataupun penyalur suara. Tidak ada sama sekali. Berarti yang Bahkan kamu kita akan datang membawa sebuah abu para aduman itu. Kita itu harus selalu mengoleskan abu itu di patung itu. Saya waktu pertama karena saya membawa itu punyanya teman, itu saya sambil melihat-lihat dari mana asal suaranya. Saya sudah membuktikan bahwa saya itu benar-benar suara yang berasal dari dalam patung itu. Namun yang menjadi keanehan sendiri, saya baru duduk. Dia sudah bisa berbicara, menilai diri saya, mengetahui latar belakang saya, mengetahui saya siapa, bahkan dia mengetahui permasalahan yang sedang saya hadapi tanpa saya harus bercerita. padahal baru pertama kali. Baru pertama kali saya Dan selesai masalahmu. dan semuanya terselesaikan. Bahaya banget. Berarti tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan ketika kita memanjatkan doa terhadap baginda Lembu Samiri. Udah langsung dapat jawaban, bisa Benar sekali. ngobrol. Ini adalah ajaran-ajaran yang paling benar, paling tepat dibanding ajaran-ajaran lainnya. Dan untuk kalian ini, kalian beruntung, kalian mendapatkan sebuah hidayah karena kalian bertemu dengan saya, menarik saya untuk datang ke sini. Kalian bisa menyembah terhadapnya. Nah itu agama yang paling tepat kan untuk makhluk-makhluk yang banyak masalah. Kalau kami kebetulan nggak ada masalah ya kayaknya kurang tepat kayaknya loh. Sebenarnya jika kita tidak memiliki, ya saya semenjak saya tidak ataupun semenjak saya menyembah di ajaran sekarang ini, saya tidak memiliki masalah. Namun setiap apapun doa yang saya panjatkan, misalkan saya meminta bahwasanya anak saya tumbuh dengan dewasa, pintar ataupun apa, langsung dikabulkan dan terjadi. Itu kan sama halnya doa-doa yang kalian panjatkan setiap hari di ajaran kalian. Walaupun kalian tidak dirundung masalah, tapi kalian tetap berdoa.
harapan. Ya, memang ya. Berharap. Benar sekali. Kita menyadari satu sama lainnya. Makhluk hidup di dunia ini tidak akan pernah mengenal rasa cukup. Ya wis, ini jelas berarti ada bangsa manusia. Ya ada. Kira-kira lebih dari 10 ada? Oh, ada lebih. Oh, 100? Tidak, belum. Paling sekitar 25 ataupun 35. Oh, itu. Ya saya menghormati, menghargai saja. Itu saya pernah menganut ajaran Muslim. Saya tahu itu namanya murotalah. Bentar lagi ya waktunya sholat. Waktunya sholat subuh. Saya tahu. Ya, sholat tuh. Saja. Mohon maaf. Itu bukan menjadi kepercayaan saya lagi. Nih, boleh tanya satu kali lagi sebelum saya mau sholat. Oh ya silakan. Kira-kira di dalam sana ada yang bernama Barjamawan dan Puspita Hanjang Kopi atau tidak? Ya, mereka pasangan suami istri. Ya. Garja Marwang. Oh, Garjamawan. Iya, ada. Oh, ada. Puspita itu istrinya. Tunggu. Kau bisa mengenal pemuka agama di dalam. Pemuka agama? Garja Marwang itu adalah makhluk yang ditunjuk secara langsung oleh utusan Tuhan, yaitu Lembu Samiri sebagai pemuka agamanya. Dia yang menyiarkan, dia yang berceramah seperti di agama musik khotbah. Kiai. Ya, kiai. Dia ditunjuk sebagai pemuka agama di dalam situ. Dan asal engkau ketahui, digadang-gadang anak dari Puspita dan Garja Marwang itu akan lahir dan menjadi bayi yang begitu istimewa, yang digadang-gadang akan menaiki patung Lembu Samiri itu. Tunggu dulu, berarti mereka berdua si Puspita sedang hamil sekarang. Iya, jadi ceritanya seperti ini. Puspita dan Garja Marwang itu sudah menikah sangat lama. Dia tidak dikaruniai anak, dia tidak diberi anak. Namun setelah dia datang ke sini dan berdoa, dia langsung hamil. Dengan cara Berdoa di depan patung Lembu Samiri Lembu Samiri dan melakukan hubungan di depan patung itu sekalian. Tunggu dulu. Mereka hubungan kayak gini? Benar, melakukan hubungan suami istri di depan patung itu. kajian. Mohon maaf, masa tempat beribadah untuk seperti ini itu atas Kan seperti ini. Ibarat saya sih tidak mau memiliki niat untuk menggunjing ataupun menceritakan Ya. beliau sang pemuka agama. Saya sebagai Garja Marwang dan kamu sebagai istrinya Ya. Puspita, saya berdoa doa. di hadapan patung itu. Lalu patung itu menjawab, saya akan berikan kamu keturunan dan juga keturunanmu itu adalah anak yang akan menjadi dan memiliki keistimewaan sendiri yang nantinya itu akan memimpin dunia ini dan juga akan menaiki saya. Menaiki patung Lembu Samiri. Benar sekali. Lakukanlah hubungan suami istri di hadapan saya. Maka setelah itu kau akan hamil. Makanya lakukan hubungan di depan patung Lembu Samiri itu. Dan langsung hamil. Lembu Samiri itu pecinta bokep itu. Kamu tidak merasa tersesat itu? Seperti ini manusia. Nonton wong laken. Kita itu sama halnya kita berdoa kepada Tuhan, khususnya dirimu, umat muslim. Kau berdoa seperti hanya berdoa ke angin lalu. Maksudmu? Doamu hanya hilang terbawa angin. Tidak kita. dikabulkan. Nah, ya. Itu orang setuju saya. Beres ya. Nah, buktinya apa? Di setiap doa pada saat saya menganut ajaran muslim, tidak satu pun doa yang dikabulkan. Yang ada masalah yang semakin banyak datang. Dos, kasih paham Dos. Tuhan, memang kami berdoa tidak langsung dikabulkan.
itu dimaksudkan Tuhan supaya kita tahu rasanya berusaha dan nantinya akan mendapatkan hasil. Hasil itulah adalah jawaban dari di ajaran doa. Muslim saya tahu Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Iya, Sedangkan memang. kita berdoa, apa murahnya? Tuhan tidak memberi dan tidak mengasihi. Bos, Itu hanya sama saja kita berdoa seperti angin lalu. Ya, angin Berdoa lalu yang ya kembali. tidak akan ada jawaban sesuai keinginan dari kita. Nah, ini untuk kalian. Daripada kalian mengikuti ajaran Muslim yang entah di mana Tuhannya, entah di mana utusan Tuhannya, lebih baik besok malam kalian ikut saya untuk masuk ke dalam kuil merah itu. Tenang saja, tentunya kalian akan sangat kesulitan untuk mencari abu parah adumah itu. Kau bisa menggunakan milik saya terlebih dahulu. Ya, oke. Ya lebih baik sekarang kami sholat subuh dulu. Kau membuktikan terlebih dahulu. Kau bisa mengamati, kau bisa meneliti. Sama-sama halnya seperti saya awal. Baik. tiba-tiba ada gudrak Ya sudah, kawin. buat apa sholat? Kamu belum beribadah kok apa? Tapi kan kamu mau masuk ke ajaran kami. Nah, ya itu kan kita pikir-pikir dulu. Kamu juga dulu ragu-ragu. Awalnya coba-coba jadi ketagihan. Awalnya coba-coba masuk paksa borak. Terserah. Ya semoga Tersalah. terserah. Oh iya tersalah. Ya, dengan adanya pertemuan ini saya sudah menunjukkan bahwa saya Tuhan yang asli dan utusan yang asli itu sudah kita ketahui. Namanya siapa? Dengan Noel kan? Nama saya R.I. King. Ini FU. Sumbangan. Kalian pelupa atau bagaimana? Ya, kami ingat nah. ya. Tuh, ini salah satu bentuk bahwasanya kalian meminta kecerdasan dan daya ingat kepada Tuhan yang dikabulkan. Nanti kau bisa berdoa untuk meminta itu. Ya, Ya, gampang ya. lah nanti lah kami atur. Yang penting itu nanti kalau saya butuh informasi berarti saya tanyanya apa kamu ya? Ya, saya akan, jika saya membawa umat untuk masuk ke dalam dan mengikuti ajarannya, itu adalah sebuah pahala yang sangat besar. Ya semoga dapat pahala banyak ya. Ya sudah, jangan sembahyang, jangan sholat-sholat, Jangan gak ada nyembah. gunanya. Jangan nyembah sapi. Sapi biasa dipotong sama saya. Itu saya bukan menyembah sapi. Nanti kalau kamu Tidak. sembahyang nanti Saya menyembah Tuhan melalui berdoa. sapi. Itu bukan sapi, itu bukan Tuhan saya. Utusan. Itu adalah utusan yang dimana sama halnya kau menyembah masjid. Kau sembahyang di masjid. Sama halnya. Nanti Lah, nanti malah menepung jangan. Selamat pagi. Kamu lagi gimana Mas? Gudrak. alhamdulillah. Sekarang sudah jelas teman-teman bahwasanya Garja Marwang pemuka agama di dalam kuil Adumah, kuil merah, dan anaknya dari Garja Marwang sudah digadang-gadang akan menjadi seorang penunggang dari patung sapi yang diberi nama utusan Tuhan Lembu Samiri. Wis, kita banyak sekali sudah mendapatkan informasi ini teman-teman ya. Udah ada manusia juga loh, Mas. Nah, informasi lagi, ini ternyata udah ada 35 manusia yang sudah menyembah terhadap si Lembu Samiri itu ya teman-teman ya. Kita bongkar, kita tuntaskan teman-teman. Tambahin, ayo Lembu Samiri. kita sholat dulu karena itu sudah dipanggil. Baik teman-teman, saya tutup, kita sholat terlebih dahulu. Jom, yuk. Apa sih bang? Bang? Kenapa nih dengan lo? Tiba-tiba masuk. Binoro. Oh yang tadi bang. Ngapa? Datang lagi. Nih. Ngapa lo? Saya heran saja denganmu. Apa yang diherankan? Kau itu percuma masuk Muslim. Mendingan ikut saya saja.
Bisa-bisanya ngira ngomong percuma. Kau tidak sadar atau bagaimana? Tadi pas kamu sholat, kenapa kau tengok-tengok ke kanan kiri, atas bawah? Gue BM. Itu kan daripada sudah sholat ataupun sembayangmu itu sia-sia, kamu jadi Islam juga sia-sia. Terus ya, apanya? Tadi saya sholat, tayang-tayang itu memang ada yang suara-suara, jadi ya kurang fokus. Alasan saja, mending ikut ke ajaran kami saja. Mas. Sudah pasti nih, di setiap doa yang kau inginkan, di setiap doa yang kau panjatkan, itu kau akan dikabulkan. Mengapa mereka? Ngapa sembahyang tengok-tengok? Kekuasaan. Alah, percuma. Kekuasaan tapi Lebih percuma. ini si Bino yang tadi itu loh, nyamperin lagi. Malah ngaceng-ngacengin saya lagi soalnya. Saya heran. Dia percuma sudah masuk Muslim, namun sembayangnya tengok-tengok. Oh iya, Sang. Daripada Muslim juga tidak jelas, mending ikut saya saja. Anjing sing. Saya itu Tengok-tengok yang sembayangnya gue. selalu. Bagaimana Yang jelas hidupmu nantinya jika kau tetap seperti ini? Kau tidak akan menemukan jalan untuk menuju kebaikan. yang jelas yang menilai itu bukan dirimu. Udah ada yang menilai. Lah, apa? Mana? Hah? Mana hasil penilaiannya? Kepo. Tidak ada kan? Alah, Nih, kalau saya sudah jelas, kalau saya melakukan sembahyang, kalau saya melakukan berdoa, melakukan pengabdian, saya langsung dikabulkan. Lah kamu sudah Muslim, sembahyang tengok-tengok, berdoa tidak dikabulkan. Lucu. yang penting Yang niat. ada kamu hidup hanya untuk sia-sia. Kalau rasa yang penting niat, yakin. Ibadah. Oh, berdoa sama Gusti Allah. Ini ngomong ke Mas Kang lah, udah. Apalagi, Mas aku udah Mas. apalagi. Kurang puas apa bagaimana? Seperti ini. Ya, tadi sebelah saya mau menghiraukan. Kok Saya cuma tengok ingin sembayangnya? melihat kalian sembahyang. Saya ingin melihat kalian sholat. Guyung-guyung siapa? Tapi malah pas saya lihat, dia tengok-tengok ke kanan ke kiri. Ya, daripada sudah masuk Islam, sembayangnya saja sudah tidak niat, tidak memiliki kemantapan, mending ikut saya saja. Di setiap doa sudah pasti dikabulkan, di setiap keinginan pasti tercapai. Lebih baik jika seperti itu. Tuhanmu kan maha kuasa. Kau berdoa, coba membuktikan kekuasaannya. Iya bener gue. Saya Agar- sudah benar-benar agar- membuktikan kekuasaannya. Daripada kamu cuma menghina kami, kau berdoa dengan Tuhanmu sana agar kami tergugah hatinya dan ikut dengan kamu. Buktikan, biar nyata. Coba Itu ya pasti apa? nanti saya akan membawa kalian untuk ikut dalam ajaran saya. Ya. Nah, doa nanti bisa ngabulkan enggak? Saya heran saja kalian hanya dengklak-dengkluk saja sujud, capek-capek berdoa tidak didengarkan, berdoa tidak dikabulkan. Saya hanya memberitahu sesuatu hal yang usahanya itu pasti, jalannya itu pasti di jalan kebenaran, jalan lurus. Saya juga tidak mau berbicara terhadap makhluk yang memang tidak tahu menahu mengenai agama, ya. Namun sok-sokan paling hebat. Jadi kamu tidak usah terlalu maju ngomongnya jika memang kamu tidak tahu. Kau ini memang mantan Muslim. Andai saja kau mungkin jadi Muslim yang sebenar-benarnya, mungkin gak mungkin jadi seperti ini. Namun karena kamu setengah-tengah, nah ini akibatnya jadi seperti ini. Saya menjadi muslim yang setengah-setengah seperti apa? Saya dulu sholatnya sholat khusyuk. Hanya kayak apa? Khusyuk itu tidak harus memang berdiam diri itu, tapi emang niat kita benar-benar tulus untuk sembahyang, menyembah, sholat. Dan berdoa meminta. Ya berdoa, itu kan sudah dianjurkan.
Di ajaran Muslim pun dianjurkan berdoa meminta. Yang penting bukan meminta kepada sesama. Sapi, jangan meminta kepada sapi. Saya berdoa kepada Tuhan sekarang. Nah, saya dulu berdoa juga kepada Tuhan, namun tidak dikabulkan. Urusannya kamu ya terhadap Tuhan itu bukan sekedar cuma meminta. Kamu dijaga, kamu dikasih hidup, kamu dikasih sehat, bersyukur. Sekarang juga saya mendapatkan itu. Ya saya menikmati